Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Donghua dari Tomb of Valengard untuklah episode terbarunya. Di part sebelumnya, Chen Nan dan Dewa Iblis tanpa nama sama sekali tidak mendapati jawaban tentang masa lalu mereka. Yang satu ingatannya disegel, yang satu juga sama sekali tidak tahu menahu. Namun permasalahannya bertambah. Ketika Ling Yun berhasil keluar dari tanah terlarang, dia akanlah mengadu domba kepada seluruh akademi kalau Chen Nan adalah penjahat, guys. Kalau begitu, langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Kini, keberadaan dari Chen Nan telah diketahui oleh si tua yang buta dan juga si tua yang lumpuh, serta ya pasukan dari keluarga Lin. Untuk melawan pasukannya, Chen Nan mampu untuk menghadapinya. Tetapi ya, untuk dua orang tua ini tidak mungkin Chen Nan bisa mengimbanginya karena tingkatannya sudah sangatlah berbanding jauh. Sekali tendang saja dia muntah darah, guys. Dan ketika dia inginlah diakhiri, Chen Nan memutuskan untuklah melompat dari jurang. Di sini tujuan utama dia harus bisa melarikan diri. Jika tidak ya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Sedangkan untuk Ling Yun telah mendapati informasi terbaru. Dalam tempat kematian hanya Chen Nan sajalah yang berhasil melarikan diri, guys. Serta pasukannya yang telah mengejar-ngejar keberadaannya haruslah mengalami kerugian yang sangatlah besar, guys. Tetapi Ling Yun sama sekali tidaklah peduli dengan mereka. Dia meminta untuklah menambahkan 3 kali lipat pasukan untuklah menghabisinya. Jika memang tidak bisa 3 kali lipat, maka 5 kali lipat. Pada intinya, Ling Yun ingin sekali menghabisi nyawa dari Chen Nan, guys. Tidak lama dari itu, Meng Ke'er berada di atas langit yang sedang mempersiapkan serangannya. Tetapi Ling Yun mencoba untuk bernegosiasi. Kalau di sini dia tidak memiliki niat buruk kepada Meng Ke'er. Dia bisa menjaga rahasia di tempat kematian tersebut. Dan di sini tujuan dia hanya untuklah menyingkirkan Chen Nan. Jika dia berhasil menyingkirkannya, maka semua ini akanlah kembali menjadi normal. Jadi ya, dia meminta kepada Meng Ke'er tidak perlu khawatir. Dia telah mempunyai rencananya sendiri dan untuk rahasia ini dia akanlah bungkam 1000 kata. Mendengar ini, Meng Ke'er langsunglah pergi. Tetapi Ling Yun menjadi sangatlah penasaran dengannya. Dia bisa masuk ke kediamannya tanpa sepengetahuan orang pun. Hal ini membuat dia sangatlah yakin seyakinnya kalau Meng Ke'er bukanlah orang biasa. Ya jelas dong. Tidak lama dari itu juga datanglah sang pelayan untuk memberitahu kalau beberapa kepala sekolah dan ahli dari berbagai keluarga inginlah bertemu dengannya. Dan inilah saatnya untuk mengadu domba, guys. Kembali kepada si buta dan juga si lumpuh, ternyata mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari Chen Nan. Semua ini gara-gara hujan. Penciuman anjing pelacak mereka benar-benar terganggu. Tetapi ya, mereka telah merencanakan kalau di luar tempat kematian telah dikunci dengan begitu ketat, guys. Jadi pada intinya, Chen Nan tidak bisa untuk melarikan diri maupun keluar dari tempat ini sungguhlah mustahil. Untuk si lumpuh juga sangatlah yakin kalau Chen Nan tidak akan bisa melarikan diri. Karena untuk area ini telah dihuni oleh raksasa kuno. Jadi ya, lawannya bukan hanya Chen Nan saja, tetapi juga para penghuni yang berada di sana. Sehingga ya, dia memutuskan untuklah mencari tempat yang aman dan beristirahat untuk malam hari ini.
Kembali kepada Ling Yun yang kini dia telah bersandiwara terluka parah guys. Jalannya sempoyongan dan dituntun oleh sang pelayan. Para master yang melihatnya langsung mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di tempat kematian. Dan mengapa hanya dia satu-satunya yang kembali. Dan aktingnya benar-benar membuat semua orang percaya kalau mereka semua yang ikut dalam tanah kematian telah meninggal dunia. Sedangkan untuk Chen Nan, dia ternyata berhasil selamat ya. Meskipun ya untuk saat ini kondisinya sudah sangatlah parah guys. Tubuhnya berlumuran darah. Namun pikirannya ke arah Ling Yun. Dia yakin Ling Yun yang berhasil melarikan diri akanlah melaporkan semua ini kepada seluruh akademi. Dan masalah ini akanlah dilimpahkan kepada dirinya. Jadi kemungkinan terbesarnya kalau mereka akanlah menyalahkan dirinya atas kematian semua rekan-rekannya. Kembali kepada Ling Yun, dia menceritakan semua yang berada dalam tanah kematian. Pada awalnya semuanya berjalan baik. Mereka bertemu dengan makhluk yang mengerikan atau si dewa iblis tanpa nama. Tetapi ketika dia menggunakan bahasa kuno, Chen Nan ternyata mengerti dan mereka berdua bercakap. Dan setelah itulah semuanya dibantai dengan begitu kejam. Kita kembali lagi kepada Chen Nan yang lukanya sudah sangatlah parah. Ketika dia merasa kalau ini adalah akhir hidupnya, tiba-tiba ya untuk jiwa dewa dan jiwa iblisnya keluar, serta Giok Rui juga keluar. Mereka menyalurkan energi spiritual yang membuat tubuh dari Chen Nan perlahan-lahan dipulihkan. Kembali lagi kepada Ling Yun. Dia meyakinkan kepada semua orang, detik-detik dia berhasil melarikan diri, dia melihat kalau Chen Nan menatap ke arahnya dengan begitu tajam. Dan dia yakin kalau Chen Nan sama sekali tidak menjadi korban di sana. Dan dia sangatlah yakin kalau semua ini adalah ulah dari Chen Nan dan si dewa iblis tanpa nama yang telah bekerja sama. Hal ini ya memicu seluruh para akademi dan menganggap kalau Chen Nan adalah dalang di balik semua ini. Alhasil ya mereka semua menuduh kalau Chen Nan memang sengaja untuklah menipu mereka semua. Namun ya untuk pihak akademi Shenlan masihlah tidak mempercayai perkataan dari Ling Yun. Untuk kepala akademi mempertanyakan lagi apakah dia berbicara berdasarkan fakta. Dan Ling Yun meminta kepada mereka semua, jika tidak percaya kepadanya, tunggu saja Mengkeer datang. Dia akan memberitahu semua apa yang terjadi. Selagi menunggu Mengkeer benar-benar datang, bawahan dari Ling Yun mencoba untuklah memprovokasi mereka semua, membuat satu ruangan benar-benar begitu chaos. Beruntungnya saja ya kepala akademi meminta kepada mereka untuklah diam. Lalu Ling Yun menambahkan provokasinya. Dia yakin kalau Chen Nan telah menipu mereka semua. Dan sebagai dendamnya kepada Chen Nan, dia menawarkan hadiah 150.000 koin emas untuklah kepala Chen Nan guys. Alasan dia melakukan ini ya, dia yakin kalau Chen Nan bisa keluar dari tanah kematian. Meskipun dia berhasil keluar ya, tetapi seluruh praktisi berbagai akademi telah mendapati pengumuman ini. Mereka semua pasti akanlah mengambil peluang untuk mendapati emas yang begitu berharga guys. Ya untuk rencana Ling Yun benar-benar begitu matang lah ya. Tetapi Mimin masih belum tahu guys, sebenarnya apa tujuan dia untuklah menyingkirkan Chen Nan. Apa gara-gara dari season 2 kalau keluarga Lin mendapati kerugian yang begitu banyak atas perlakuan dari Chen Nan? Ya kemungkinan terbesarnya itu sih guys. Kembali kepada Chen Nan, ternyata bukan hanya pemulihan saja.
melainkan dia berhasil naik tingkatan mencapai tingkat keempat puncak. Sebentar lagi ya, dia akan mencapai tingkat 5 ke awal guys. Setelahnya, Chen Nan mengucapkan, cuacanya sangatlah bagus untuk mengakhiri seseorang. Wow, tanpa basa-basi ya, dia langsunglah menuju ke markas peristirahatan dari keluarga Lin. Setibanya di sana ya, Chen Nan langsunglah mengakhiri satu persatu tanpa diketahui sama sekali guys. Layaknya seperti assassin. Hai. Setelah berhasil menghabisi beberapa keroco atau penjaga keluarga Lin, dia langsunglah mentargetkan si tua buta untuk diakhiri. Tetapi untuk si tua buta ini cukuplah sulit untuk dikalahkan guys. Anggapannya dia ini adalah bos dari markas tersebut. Sehingga ya pertarungan mereka ini menimbulkan keributan yang terdengar oleh si tua lumpuh. Tanpa basa-basi ya, dia langsunglah menuju ke tempat tersebut, tetapi dirinya sudahlah terlambat. Kini si tua buta telah berada di cengkraman Chen Nan dan dia sedanglah mengarahkan pisaunya ke arah lehernya. Hal ini membuat si tua lumpuh meminta kepada Chen Nan hentikan. Dan jika dia berani, maka keluarga Lin akanlah menghancurkan jiwanya sampai dia tidak bisa bereinkarnasi. Tetapi Chen Nan sungguhlah tidak peduli dan dia mengakhiri hidup dari si tua buta. Alhasil ya, pertarungan mereka juga tidak bisa untuklah dihindari guys. Tetapi di tengah-tengah pertarungan, Chen Nan tidak berniat untuklah menghadapinya. Di sini dia memiliki ide yang begitu gila. Dia akanlah membuat si tua lumpuh benar-benar begitu menderita. Karena ini adalah tanah kematian. Ada penghuninya guys, yaitu raksasa kuno. Jadi Chen Nan sengaja untuklah meninggalkannya di sini tanpa adanya pengawalan, tanpa adanya pasukan yang menjaganya guys. Wah, setelah Chen Nan melarikan diri, ternyata ya pertarungan mereka ini disaksikan oleh Meng Ke. Sementara itu, di berbagai kota, Chen Nan kini telah menjadi buronan resmi yang paling tertinggi guys. Siapapun yang berhasil untuklah menghabisi nyawanya atau memenggal kepalanya, mereka akanlah mendapati hadiah 150.000 koin emas ya. Bahkan ya, poster buronan ini telah menyebar ke kota negara Chu. Di sana juga kita diperlihatkan untuk si Xianlong yang kurus kerontang begitu sangatlah terkejut kalau Chen Nan sudah menjadi orang yang begitu terkenal. Sedangkan ya untuk para masyarakat dari kota negara Chu sungguh benar-benar begitu tidak percaya bagaimana bisa Chen Nan adalah seorang pahlawan dari negara kota Chu. Sedangkan ya untuk di kota-kota lain mereka telah diprovokasi oleh bawahannya Ling Yun, di mana ya setiap mereka menaruh poster pasti di sana ada yang menjaganya untuklah memprovokator seluruh para warga dan para praktisi guys. Ya semacam buzzer gitulah ya. Ya kalian tahu lah ya tugas para buzzer itu seperti apa guys. Alhasil ya nama Chen Nan benar-benar tercoreng.
yang dulunya dianggap sebagai pahlawan, sekarang dianggap sebagai pembantai. Kembali ke dalam tanah kematian, ternyata ya untuk pasukan 3 kali lipat yang sebelumnya dikatakan mereka telah datang. Dan ini percuma saja, pasukan dari keluarga Lin tidak akan ada yang mampu guys. Namun mereka berhasil menemukan persembunyian dari Chenan. Dan ketika mereka inginlah masuk atau mengakhiri hidupnya, Chenan ternyata telah menyadarinya. Sembari mengucapkan, orang-orang ini ternyata tidak bisa ditinggal diam begitu saja. Ya, calon-calon dibantai lah guys. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Dan untuk spoiler atau preview di part berikutnya, kita akanlah masih melihat pertarungan dari Chenan. Tampaknya ya untuk episode Chenan menjadi buronan akanlah mengambil episode yang begitu panjang guys. Karena ya dia haruslah mengakhiri keluarga Lin terlebih dahulu agarlah namanya benar-benar kembali. Bukan hanya untuk menghabisi keluarga Lin, tetapi juga dia harus berusaha keras kembali untuklah mengembalikan namanya guys. Ya sudah pasti dengan berbagai cara. Untuk permasalahan dari Mengkeer itu dikesampingkanlah. Mungkin seiring berjalannya Chenan mencoba untuk mengembalikan namanya, pasti akanlah terjawab secara perlahan-lahan. Ya semoga aja terjawab ya. Untuk asal-usul dari Chenan aja masih belum diketahui guys. Hanya masa lalu yang selama ini kita lihat di season 1, season 2 terus-terusan berulang tanpa adanya perkembangan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.